Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Afia Segaf di Skincare 101. Mohon maaf nih sebelumnya ya kalau misalnya minggu lalu saya absen. Jadi kebetulan saya itu kena infeksi saluran pernafasan yang cukup parah, sampai terbaring di rumah gitu, nggak bisa ngapa-ngapain karena demam, terus batuk-batuk mulu. Jadinya nggak bisa syuting deh. Nah cuma minggu ini saya kembali lagi dan kali ini saya membawa satu topik yang kayaknya sih banyak yang mengalami nih, yaitu seputar kulit yang dehidrasi. Nah, pengen tahu pembahasannya seperti apa? Tonton terus! Kenapa sih saya pilih topik tentang kulit dehidrasi? Karena saya ngerasa bahwa sebenarnya perempuan itu banyak yang mengalami kulit dehidrasi, tapi nggak sadar kalau itu yang lagi dialami, termasuk saya juga gitu. Jadi beberapa tahun yang lalu itu kulit saya sempat mengalami dehidrasi yang parah, dan waktu itu saya benar-benar nggak tahu. Jadi kulit saya menurut saya itu lagi aneh banget karena sensitif banget, sering banget merah-merah. Dipakein produk apapun tuh jatuhnya jadi perih dan malah membuat merah-merah saya itu makin parah. Cuma at the same time, kulit saya tuh juga kayaknya memproduksi minyaknya itu juga over. Jadi ada saatnya dimana kulit saya tuh kering-kering banget, yang sampai kayak ngerasa ketarik, yang saya senyum aja sakit. Tapi ada juga saatnya dimana kulit saya tuh yang berminyaknya parah banget, yang saya udah nggak tahu lagi mesti gimana gitu. Kayaknya udah cuci muka, udah pakai apa segala macam, tetap aja minyaknya tuh kayak tidak terkontrol gitu. Nah setelah mengalami masa-masa kelam itu celah dengan panjang gitu kan, saya baru akhirnya menyadari bahwa ternyata kulit saya itu terkena atau mengalami yang namanya dehidrasi. Nah setelah itu saya mulai belajar, terus cari tahu mengenai kenapa sih kulit kita tuh bisa dehidrasi, ciri-cirinya seperti apa, dan gimana cara mengatasinya. Baru deh kulit saya perlahan-lahan kembali normal sampai sekarang. Dan sekarang nih saya jadi lebih lebih cepat sensitif atau lebih cepat bisa mengenali kalau saat kulit saya juga udah mulai menunjukkan tanda-tanda dehidrasi. Nah bisa jadi nih semua permasalahan kulit yang kamu alami sekarang itu awal mulanya itu adalah dari dehidrasi yang kamu tidak sadari. Kulit dehidrasi itu gampang-gampang susah buat dikenali. Kenapa? Karena ciri-cirinya itu tuh suka ketukar sama kulit kering gitu. Nah, jadi kadang-kadang tuh orang suka ketukar antara kulit kering dan kulit dehidrasi. Padahal sih dua perbedaan yang paling prinsip tentang kulit dehidrasi dan kulit kering itu adalah kalau kulit kering itu adalah satu jenis kulit, something we were born with. Kalau dehidrasi itu adalah kondisi kulit gitu. Jadi sebenarnya kulit dehidrasi itu bisa menimpa atau bisa terkena ke semua jenis kulit, termasuk jenis kulit berminyak. Jadi jangan salah, bukan hanya orang yang kulitnya kering aja yang bisa dehidrasi, yang kulitnya berminyak pun sangat bisa dehidrasi. Nah, tapi penting untuk kamu tahu perbedaan ciri-ciri antara kulit kering dan kulit dehidrasi. Jadi kita mulai dari ciri-ciri kulit kering dulu ya. Seperti saya bilang tadi, kulit kering itu adalah satu jenis kulit. Jadi jenis kulit alami kita. Memang kan orang-orang kan beda-beda kan jenis kulitnya. Ada yang berminyak, ada yang kering, ada yang kombinasi. Nah, kulit kering itu adalah jenis kulit. Terus ciri-cirinya biasanya tuh pori-porinya kecil. Udah gitu biasanya sering kerasa kayak ketarik gitu kulitnya. Terus yang namanya produk skincare itu kadang-kadang suka susah menyerap. Terus terjadinya kulit kering atau kulit kering itu biasanya penyebabnya karena kurangnya minyak alami dalam kulit. Nah itu yang menandai kulit kering ya. Nah kulit kering itu juga biasanya sering iritasi. Terus kulitnya itu seringnya itu kelihatan dull gitu ya, atau kusam. Terus juga tidak kenyal kulitnya. Terus bisa diperparah kondisi kulit keringnya kalau salah menggunakan produk. Sementara kalau kulit dehidrasi ini terjadinya karena kurang air dalam kulit. Nah, jadi itu bedanya ya. Kalau kulit kering itu karena kurang minyak alami dari kulit. Kalau misalnya kulit yang dehidrasi itu karena kulitnya itu kekurangan air. Dan kulit dehidrasi itu adalah sebuah kondisi kulit. Ciri-cirinya, kadang-kadang kulit yang dehidrasi itu bisa kerasa kayak ketarik gitu dan kering dan flaky juga gitu ya, atau kayak terkelupas. Tapi ada juga kadang-kadang yang kondisinya itu malah berminyak banget, minyaknya itu malah kayak out of control gitu, dan bahkan ada juga muncul jerawat, makanya membingungkan kan. Terus kulit yang dehidrasi itu biasanya juga kelihatan kayak abu-abu gitu ya, pokoknya nggak bercahaya. Terus juga kelihatannya kusam juga kulitnya.
Terus kulit yang dehidrasi itu biasanya produk skincare tuh gampang banget terserap ke dalam kulit yang lagi dehidrasi, terutama moisturizer. Kenapa? Karena kulit yang dehidrasi itu kan kekurangan air. Jadi air di dalam produk skincare itu cepat banget diserapnya sama kulit karena kulitnya tuh lagi berusaha mengkompensasi atas kekurangan airnya itu. Terus kalau misalnya kita pakai makeup nih, misalnya pakai foundation, itu juga biasanya setelah 1 jam 2 jam foundation itu kelihatan patchy gitu ya, atau kelihatan blotchy gitu, karena again air yang ada di dalam foundation itu terserap langsung sama kulit kita yang sedang kekeringan itu tadi, yang sedang dehidrasi itu tadi. Nah, ciri-ciri lain dari kulit dehidrasi itu adalah biasanya tuh kulitnya tuh kerasa kayak kasar gitu ya, kayak kering-kering dan kasar, gak halus gitu. Terus juga kulitnya jadi lebih sensitif, sering terjadi inflamasi, jadi kemerahan gitu, dan juga sering terjadi iritasi dan gatal-gatal. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih bedanya kulit kering sama kulit dehidrasi. Seperti yang saya bilang tadi, dan ini saya mau tekankan banget, semua jenis kulit itu bisa mengalami kulit dehidrasi, termasuk kulit yang berminyak. Nah, sebenarnya apa sih penyebabnya kulit dehidrasi itu? Macam-macam banget faktornya, ada yang eksternal, ada yang internal. Jadi faktornya itu misalnya contohnya adalah lingkungan. Lingkungan tuh maksudnya adalah cuaca. Perubahan cuaca tuh juga bisa bikin kulit kita dehidrasi. Kalau misalnya kamu berpergian ke tempat yang misalnya cuacanya dingin banget gitu ya, itu juga bisa menyebabkan kulit kamu dehidrasi. Kebanyakan atau kita sering banget terkena AC gitu ya, itu juga bisa bikin kulit kita dehidrasi. Terlalu banyak terkena sinar matahari juga bisa bikin kulit dehidrasi. Faktor yang kedua adalah faktor diet. Nah, diet ini maksudnya adalah apa yang kamu konsumsi. Biasanya tuh yang sering banget bikin kulit kita dehidrasi itu terlalu banyak kafein, terlalu banyak alkohol, terus kurang minum air putih, kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak air, misalnya kayak buah-buahan gitu ya. Itu adalah hal-hal yang bisa bikin kulit kamu dehidrasi. Faktor lainnya misalnya lifestyle. Lifestyle ini kamu kurang tidur. Ayo, siapa yang kurang tidur? Atau misalnya kamu ngerokok, atau misalnya stres, kamu salah menggunakan skincare produk gitu ya. Itu juga hal-hal yang pengaruh banget dan bisa banget menyebabkan kulit kamu dehidrasi. Dan yang terakhir adalah faktor hormon. Kalau ini misalnya saat-saat kita mau datang bulan, atau misalnya kamu sedang hamil gitu kan. Nah, itu juga adalah faktor hormon yang bisa membuat kulit kamu dehidrasi. Nah, sekarang kalau kamu udah tahu apa itu kulit dehidrasi, ciri-cirinya seperti apa, dan penyebabnya apa, gimana sekarang cara mengatasinya? Kalau kamu curiga nih bahwa kulit kamu ini adalah kulit yang sedang terkena atau sedang mengalami dehidrasi. Tadi kan saya udah jelasin ya faktor-faktor diet dan lifestyle yang sangat berpengaruh ke kondisi kulit kita dan bisa banget membuat kulit kita dehidrasi. Nah, jadi itu juga hal-hal yang perlu kamu perhatiin nih untuk mengatasi kulit dehidrasi. Banyak minum air putih, terus kurangi konsumsi alkohol, kurangi konsumsi kafein, tidur yang cukup, terus udah gitu olahraga, udah gitu juga apalagi ya, jangan ngerokok, oke? It's not cool to smoke anymore. Udah gitu juga manage your stress, karena kalau namanya stress di kehidupan sehari-hari itu kayaknya susah ya untuk dihindari ya. Pasti ada aja deh hal-hal yang bikin kita stres. Sekarang aja buka sosial media pasti bikin stres kan ya. Nah, tapi kamu harus bisa cara manage-nya gitu, karena stres itu pengaruhnya ke banyak hal termasuk ke kulit kita. So you have to learn to manage stress, ya entah itu dengan cara menghibur diri dengan baca buku yang menyenangkan, atau nonton film, atau bisa meditasi, yoga, whatever works for you, do that. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi produk yang kita gunakan atau dari sisi skincare step, ada kok cara-cara mengatasi kulit dehidrasi di luar dari diet dan lifestyle tadi. Yang pertama, jangan lupa pakai sunscreen. Nah, ini nasihat yang memang ternyata menjadi solusi dari berbagai macam masalah kulit ya, termasuk dehidrasi. Kan tadi saya udah bilang, kalau kita terkena sinar matahari terus-terusan atau terekspos ke sinar matahari terlalu lama, itu juga bisa bikin kulit dehidrasi. Jadi, jangan lupa untuk pakai sunscreen setiap hari. Yang kedua, do not use products that are too harsh for your skin. Nah, ini kamu yang paling tahu nih, produk yang terlalu harsh untuk kulit kamu itu yang seperti apa. Kalau saya waktu lagi dehidrasi parah, itu ternyata saya nggak bisa banget pakai produk pembersih wajah yang ada busanya, jadi yang mengandung SLS. Itu tuh begitu saya kurangin, bukan saya kurangin malah ya, saya hilangkan, benar-benar saya nggak pakai sama sekali. Magically, my skin started to get better. Jadi ternyata produk cleanser yang mengandung SLS itu memang benar-benar terlalu harsh untuk kulit saya. Terus juga misalnya produk-produk yang mengandung alkohol, di beberapa orang baik-baik aja, tapi di sebagian orang juga itu ternyata memperparah kondisi dehidrasi tersebut. Jadi harus pinter-pinter, harus tahu
produk-produk yang kayaknya tuh akan memicu iritasi atau bikin dehidrasi kamu tambah parah, ditinggalin dulu. Tips yang ketiga, karena mungkin kamu tadi mikir kalau misalnya emang nggak boleh pakai facial foam atau facial wash, jadi pakai apa dong? Nah, untuk sementara kamu pakai pembersihnya yang jenisnya oil, jadi kayak cleansing oil gitu, atau yang cleansing cream. Itu dulu kamu pakai karena menurut pengalaman saya itu memang benar-benar jenis pembersih yang lembut dan juga gentle, tapi efektif untuk membersihkan kulit kita. Tips yang keempat, gunakan produk-produk yang memang tujuannya adalah untuk memberikan tambahan hidrasi atau air ke dalam kulit kamu. Contohnya adalah produk-produk yang mengandung hyaluronic acid. Nah, jadi kalau misalnya kamu selama ini nggak pernah pakai hydrating toner, pakai deh tuh hydrating toner yang mengandung hyaluronic acid. Atau kalau misalnya kamu punya serum yang juga mengandung hyaluronic acid, beberapa video saya juga udah sering ya nyebutin serum yang mengandung hyaluronic acid. Nah, itu juga harus dipakai karena itu sangat membantu kulit kamu lebih cepat kembali normalnya dan hilang dehidrasinya. Tips yang kelima, pakai facial oil. Kalau selama ini kamu masih ragu-ragu menggunakan facial oil, tapi kamu udah sadar bahwa kulit kamu tuh dehidrasi, this is the perfect time for you to start using facial oil. Beneran deh, itu tuh ngaruh banget. Jadi, itu adalah satu step skincare yang saya gunakan mulai pada saat saya lagi dehidrasi, dan beneran itu emang terbukti cepat mengembalikan hidrasi ke kulit saya dan juga menghilangkan problem-problem yang berhubungan dengan kulit dehidrasi tadi itu. Kalau misalnya kamu ngerasa belum biasa gitu ya menggunakan minyak ke dalam kulit kamu, coba di-dilute dulu pakai facial spray gitu kan. Jadi kamu misalnya 2 tetes, terus kamu spray pakai facial spray gitu, terus kamu campurin, baru kamu tepukin ke dalam kulit kamu. Nah, nanti lama-lama kalau kulit kamu kayaknya udah biasa, baru langsung pakai oilnya aja. Itu cepet banget untuk bikin kulit kamu lebih lembab. Tips keenamnya, kamu pilih masker, moisturizer, serum, pokoknya produk-produk skincare yang ditargetkan untuk kulit kering. Mungkin kamu kan yang selama ini kulitnya tuh berminyak, pasti milih-milihnya produknya tuh yang untuk kulit berminyak kan. Cuma mesti diingat bahwa saat ini nih kondisi kulit kamu tuh adalah sedang dehidrasi. Jadi kamu jangan pilih produk-produk yang untuk kulit berminyak, tapi pilih yang untuk kulit kering. Nanti pada saat kulit kamu udah normal kembali, baru kamu mungkin pelan-pelan bisa mengganti lagi produk-produk skincare kamu dengan yang berminyak. Walaupun sih kita harus bisa ngeliat lah ya, kondisi kulit itu kan selalu berubah-berubah. Jadi memang idealnya sih kamu punya produk-produk yang emang kamu lagi pakai pada saat kulit kamu lebih kelihatan lebih kerasa kering atau dehidrasi. Ada produk yang emang kamu pakainya pada saat kulit kamu lagi kelihatan atau sedang terasa lebih berminyak. Tips ketujuh sekaligus juga tips terakhir, moisturize. Nah, ini adalah satu step yang sering banget dilewatkan sama orang-orang yang merasa punya kulit berminyak. Padahal ini tadi alasan kenapa kulit berminyak pun tetap harus menggunakan moisturizer, karena kulit kita tuh rentan banget sama yang namanya dehidrasi itu tadi gitu ya. Tadi kan saya udah jelasin tuh faktor-faktor yang mempengaruhi kulit kita dan bisa menyebabkan kulit dehidrasi banyak banget kan, karena memang segampang itu kulit kita tuh dehidrasi. Makanya jangan lupa step moisturizer tersebut. Jadi kamu udah pakai cleanser yang gentle, terus kamu juga udah pakai serum, pakai toner, pakai facial oil. Apakah masih perlu pakai moisturizer? Yes, masih perlu, karena believe me, begitu kamu masuk ke mobil, kamu kena sinar matahari, kamu masuk ke kantor kena AC lagi, itu tuh kulit kamu udah bisa banget dehidrasi gitu. Jadi jangan lupa pakai moisturizer. Kalau misalnya kamu memang lebih suka moisturizer yang teksturnya atau formulanya ringan, cari yang mungkin lotion atau gel. Kalau misalnya kulit kamu memang dasarnya memang udah kering, pakai yang krim nggak apa-apa, but please do not skip that step. Itu tadi tips dari saya mengenai kulit dehidrasi. Jadi sebelum kamu buru-buru kabur ke dokter kulit, atau misalnya kamu yang panik gitu kan, atau misalnya kamu ngerasa bahwa kulit kamu tuh sensitif parah, atau misalnya kulit kamu tuh berminyak banget, coba deh kamu liatin lagi bener-bener kulit kamu, kenali lagi, dan ingat-ingat lagi ciri-cirinya kulit dehidrasi, karena bisa jadi sebenarnya yang kamu alami itu adalah simply kulit dehidrasi dan kamu udah tahu cara mengatasinya gimana, nggak perlu ke dokter kulit, kamu coba sendiri dulu. Oke? Semoga bermanfaat sharing saya hari ini. Kita ketemu minggu depan di video Skincare 101 berikutnya. Oh iya, misalnya gara-gara nonton video ini kamu jadi pengen beli misalnya toner atau pengen beli
facial oil, pengen beli moisturizer yang emang berguna untuk memperbaiki kulit kamu yang lagi dehidrasi, jangan lupa cek-cek ke shop.femaledaily.com karena saya yakin pasti di situ ada produk-produk yang cocok sama kamu atau cocok untuk kulit kamu. Oke, thank you all for watching. See you next week. Bye.